Oke, ya, selamat siang di mata kuliah pilihan filsafat arsitektur. Jujur ketika mata kuliah ini diminta Pak Livian sekitar 2 bulan yang lalu sih sebenarnya. Pak Ju, mata kuliah pilihan filsafat arsitektur apa siap? Ya secara materi sih selalu siap Pak, nggak ada masalah gitu loh. Cuman apakah ada mahasiswanya yang memilih itu yang jadi pertanyaan kalau di saya dan cukup menarik karena memang ada yang memilih meskipun yang memilihnya tadi alasannya kehabisan slot mata kuliah yang lain, oke lah. Terus ada yang memang benar-benar memilih ingin mengeksplor lebih lanjut konsep perancangan. Ada beberapa yang sambil ikut PA7 dan Prata itu yang buat saya sih menjadi catatan catatan penting ketika prosesnya. Kemudian kalau minggu lalu saya sudah bikin bikin apa? Oh, sebentar. Saya bikin kayak video pendek yang bisa bisa menjelaskan atau apa yang bisa yang sudah kalian kumpulkan di, oke, di tugas satu ini. Memilih satu tokoh, kemudian menyusun biografinya, kemudian apa pemikirannya, kaitannya dengan aksiologi, epistemologi, dan ontologi. Ini buat saya menjadi dasar kenapa nanti kita akan berjalan sebenarnya pemikiran-pemikiran arsitektural atau pemikiran filsuf yang terkait dengan arsitektural, dia akan masuk ke ranah apa, ke kategori yang mana karena itu akan membantu kita sebenarnya apa yang menjadi pertanyaan dasar dari pemikiran filsuf tersebut. Karena seperti yang diulas minggu lalu bahwa di materi video pembelajaran bahwa masing-masing kategori itu punya kekasan bertanya. Sehingga buat saya secara garis besar sebenarnya filsafat adalah ilmu bertanya, ilmu untuk mempertanyakan sesuatu secara kritis. Itu yang highlight itu yang sebenarnya menjadi dasar dalam munculnya mata kuliah ini. Kalian eh, sama-sama belajar. Saya juga belajar mempertanyakan sesuatu supaya apa yang kita lakukan, apa yang sama-sama kita lakukan kalau kalian merancang di studio, baik di studio manapun itu secara sadar atau tidak sadar kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan, muncul rasa penasaran. Itu yang akan membantu ketika menyusun konsep atau melakukan eksplorasi desain. Ini di tugas pertama, kenapa muncul ada kategorisasi atau identifikasi pemikiran berdasarkan kategori aksiologi, epistemologi, dan ontologi. Itu yang mendasari itu. Kemudian di minggu ini sebenarnya sudah mulai masuk ke ranah arsitekturnya. Artinya dari filsafat yang dikemukakan si filsuf tersebut, apa hubungannya dengan arsitektur? Atau kalau di tugasnya lebih nanti ada karya arsitektur yang punya dasar eh, pemikiran filsafat. Buku utamanya adalah buku Rethinking Arsitektur. Tapi sebelum itu, mungkin kita eksplorasi dulu sebenarnya keterkaitan. Ini saya mengajak kalian untuk juga kita menggunakan beberapa tools-tools AI yang sangat amat membantu kita. Contoh, apa kaitannya filsafat dan arsitektur? Katanya si ChatGPT gitu. Filsafat dan arsitektur memiliki kaitan yang erat karena keduanya berhubungan dengan pemikiran, konsep, dan pandangan tentang dunia fisik, kehidupan manusia, dan lingkungan. Kemudian itu hubungan aspeknya ada yang pasti estetika. Estetika menjadi salah satu cabang
kajian di dalam filsafat. Kemudian karena itu juga berkaitan dengan pemikiran, maka pemikiran konseptual baik di arsitektur maupun di filsafat itu merupakan hal yang penting. Filosofi dapat memberikan dasar konseptual. Kemarin ada ketika kuesioner ada yang menjawab ingin mengeksplor konsep perancangan. Kayaknya semoga tepat apa yang eh, kalian pilih di mata kuliah pilihan ini. Filosofi dapat memberikan dasar konseptual bagi arsitek dalam mengembangkan ide dan konsep desain yang mendalam. Kemudian kaitannya dengan fungsi dan makna. Ada fungsi bangunan dan kemudian maknanya. Filsafat dapat mempengaruhi pemikiran tentang bagaimana arsitektur dapat mewakili nilai-nilai. Kalau di minggu kemarin kan aksiologi itu tentang nilai, tentang value. Mewakili nilai-nilai kan dan tujuan tertentu dalam masyarakat. Kemudian kaitan dengan manusia dan ruang. Kemudian kritikalitas dan refleksi. Jadi ini kaitan mendasar. Kemudian dikasih contoh. Beberapa arsitek terkenal Corbu dan Frank Lloyd Wright menghubungkan pemikiran filsafat dengan karya arsitektur mereka. Ayo kita bongkar. Le Corbusier, uh, sorry, karya Le Corbusier apakah mempunyai kaitan yang jelas dengan pemikiran filsafat yang mana? Siap. Kita coba si ChatGPT bisa jawab enggak kita. Oke, kaitannya dengan fungsionalisme jelas, Corbu kaitannya dengan fungsionalisme, purisme itu apa? Jadi kalau filsafat udah langsung biasanya kaitannya juga dengan isme-isme. Eh, Nah, di sini kemudian keluar si tokohnya Auguste Comte dan Henry Poincaré. Enggak, saya jujur baru ini juga tahu namanya. Jadi itu kenapa saya selalu mengatakan sama-sama belajar. Kemudian kaitan dengan filsafat modern, ada Immanuel Kant ini tentang estetika, Nietzsche tentang value, dan Heidegger tentang ini konteks seni dan budaya. Jadi itu ya, jadi silahkan secara mandiri kalian memanfaatkan dan secara berkelompok memanfaatkan ChatGPT untuk pintu masuk membantu pemahaman kita terhadap eh, suatu hal. Tapi kalau kalau kemudian kita mengacu pada buku tadi buku Rethinking Arsitektur, eh, ada satu AI lagi yang bisa kita explore. Jadi satu e-book yang kemudian kita bisa tanya-tanya berdasarkan e-book itu. Oke, sebelum sebelum ke situ, kira-kira kalian ingin bertanya apa tentang hubungan arsitektur dan filsafat? Mumpung saya pegang kendali ini. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nanti saya ketik di sini. Apa? Silakan kalau. Eh, Pak, kan kalau misalnya kita mau mendesain suatu, misalnya kita mau merancang suatu karya, Hmm. nah itu apapun, maksudnya tuh kan eh, kita sama sekali nggak paham tentang ilmu filsafat. Jadi apa ya seluruh yang kita pikirkan tentang konsep itu, apakah bisa disebut dengan kaitan filsafat dengan ilmu arsitektur, Pak? Apa kok gini, apakah konsep perancangan itu harus berlandaskan filsafat gitu maksudnya? Iya. Cek aja ya. Apakah konsep perancangan di dalam arsitektur harus berlandaskan suatu pemikiran filsafat? Iseng aja.
Bisa jawab enggak dia? Tidak. Nah, kan udah dijawab. Memang enggak harus gitu loh. Kan filsafat hanya hemat saya ini sambil dia dia ngoceh, eh, hanya membantu cara kita berpikir, membantu cara kita berpikir. Contoh yang di sini relevansi sosial budaya, pemikiran filsafat dapat membantu arsitek mengkaitkan desain dengan konteks sosial budaya. Budaya tertentu punya nilai filosofi tertentu, kemudian bagaimana nilai tersebut tertransformasi ke dalam arsitektur, itu juga juga pemikiran menarik karena ada beberapa teknik atau beberapa analisis filsafat yang mengkaitkan antara pemikiran dan sebuah kejadian arsitektural seperti yang saya contohkan di yang kemarin nggak salah yang saya posting, yang saya share kemarin itu. Jadi tidak harus kalau kemudian kaitannya dengan sustainability gitu loh. Kenapa sih perlu sustainability gitu loh? Apa perlunya sustainability? Itu kan yang juga bisa dikaitkan dengan pemikiran filsafat. Secara teknis arsitektural eh, bisa dilakukan, tapi kemudian apa harus semua karya arsitektur itu berlandaskan arsitektur keberlanjutan atau sustainable design? Sebenarnya apa sih yang utama dari sustainable design itu kan pertanyaan-pertanyaan filsafat gitu. Gitu kalau ya. Tinggal kembali lagi si arsitektur ini tujuannya apa? Arsitektur hadir atau dirancang itu bertujuan apa? Menyelesaikan permasalahan yang apa? Permasalahan teknis, permasalahan tentang value segala macam. Kalau bicara tentang identitas yang nomor dua, makna dan identitas, pemikiran filosofi dapat memberikan makna dan identitas. Tahu. Atau kalau yang kemarin saya share, oke, saya stop dulu, saya masuk yang di, di sini yang kemarin pengantar. Ini beberapa filsuf yang terkenal, Immanuel Kant, Heidegger, Bachelard, Foucault, Benjamin dan segala macam. Nah, kemudian arsitek menggunakan pemikiran filsafat, ada Sumter, ada John Husserl, segala macam. Tapi yang kalau nggak salah yang di bawah, oke. Oh enggak, bah, ya yang arsitek dulu. Sumter contohnya, dia pendekatannya dengan konteks dan pengalaman, dia memadukan konsep dari filsafat fenomenologi, kaitannya dengan Heidegger juga, ke dalam desain, mengutamakan pengalaman sensori dan emosi. Sensori muncul melalui panca indera, baik materialnya, kekasaran material, tekstur di material, atau tentang pengalaman ruang. Tapi eh, pemikiran filsafat itu membantu pada sisi emosional. Bagaimana emosi seseorang itu kan dipikirkan di filsafat. Kenapa orang bisa merasa nyaman? Kenapa orang bisa merasa betah? Itu kan pertanyaan-pertanyaan filsafat. Bukan hanya nyaman nyaman secara termal, tapi nyaman secara uh, emosi, secara apa? Satunya fisik, satunya perasaannya dia. Itu ya bisa dimuncul atau bisa dijelaskan secara filsafat gitu. Filsafat yang kaitannya dengan perilaku, kaitannya dengan psikologi. Johnson kaitannya dengan Opera House karena identitas, membangun tentang identitas gitu, menggabungkan antara harmoni dan lingkungan hidup manusia. Eh, Tapak dari Opera House Sydney itu luar biasa di pelabuhan itu kan. Jadi kemudian dari pemikiran-pemikiran tersebut dia bisa memutuskan bentuknya seperti itu dan macam-macam. Nah, pada saat bersamaan sebaliknya beberapa filsuf itu menggunakan arsitek sebagai contoh
Ini Immanuel Kant menggunakan katedral gotik sebagai contoh keagungan. Heidegger dengan building dwelling thinking itu nanti di pertemuan pertemuan berikutnya secara khusus akan didalami tentang building dwelling thinking, itu menggunakan setting atau tapak rumahnya untuk menjelaskan bagaimana dwelling itu. Penjelasan lebih lanjut nanti di pertemuan berikutnya. Nah, saya akan bikin video pendek juga. Bachelor, The Poetic of Space menggunakan rumah dan ruang sebagai metode untuk menjelajahi imajinasi manusia. Jadi tidak hanya arsitek yang menggunakan landasan berpikir filsafat, tapi beberapa tokoh filsafat menggunakan eh, karya atau kejadian arsitektur dalam menjelaskan sebuah atau menjelaskan pemikiran filsafatnya. Foucault dengan heterotopia kaitannya kalau nggak salah dengan apa yang terjadi di masa postmodern gitu. Contoh karyanya atau contoh karya arsitektur yang digunakan adalah museum, penjara, dan taman untuk menjelaskan pemahaman heterotopia dan selanjutnya. Jadi uh, arahnya bolak-balik gitu. Begitu kurang lebih. Sampai sini dulu mau ada yang ditanyakan sebelum masuk hal-hal yang lebih sifatnya teknis lagi nanti terkait dengan tugas kedua. Silakan kalau mau ada diskusi. Kita 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 gini, sistem perkuliahan ini karena sama-sama belajar, kita sama-sama eksplor. Jadi pertanyaan tadi kayak Lutfiah tadi itu juga juga membantu saya atau memahami pemahaman saya tentang filsafat di arsitektur. Ternyata enggak harus. Cuman membantu kita untuk lebih kritis dan lebih detail. Ya, ada lagi? Silakan. Ariansa atau Anggi mau yang hal ini ditanyakan? Nah, belum belum berakhir kok ini. Nanti ada lanjutnya lagi. Biasanya kurang. Ada pertanyaan? Loh, enggak, selesai enggak ada, tutup. Enggak. Ini enggak, belum. Jadi untuk khusus untuk kuliah ini kalau bisa kita sama-sama dialog gitu, sama-sama belajar. Silakan Gi. Untuk saat ini lanjut dulu, Pak. Oke. Oke, kita coba masuk yang mana tadi? Oke, ini. Tapi saya menggunakan ini pdf.ai, kemudian saya masukkan e-book Rethinking Arsitektur, kemudian saya tanya-tanya, apa kaitannya arsitektur dan filsafat? Itu tema pertama. Pengaruh filsafat pada arsitektur atau arsitektur dipengaruhi oleh filsafat dalam hal pemikiran dan pertimbangan yang membentuk karyanya atau produksinya. Filsafat dapat memberikan landasan dan panduan dalam merancang bangunan. Kemudian sebaliknya, pemikiran arsitektur dalam filsafat arsitektur juga dapat menjadi subjek pemikiran dalam filsafat. Tadi yang seperti dijelaskan tadi ya, keterkaitannya tidak hanya arsitektur yang menempatkan filsafat sebagai landas pemikiran untuk penyusunan konsep atau penyusunan desainnya, tapi filsafat juga menggunakan arsitektur sebagai contoh atau subjek kajian. Dan yang ketiga itu arsitektur sebagai manifestasi filsafat. Arsitektur juga dapat menjadi manifestasi dari pemikiran filsafat. Gagasan filsafat tentang kekuasaan, hierarki, struktur sosial, tercermin dalam desain dan tata letak bangunan. Dan tentang pemikiran kekuasaan, pemikiran hierarki sosial budaya itu bagian dari analisis filsafat kaitannya dengan filsafat politik, filsafat kekuasaan, dan segala macam. Kira-kira aspek apa dari arsitektur yang digunakan oleh filsuf? Ini semiologi, konten, dan kondisi kapitalisme akhir. Ini
banyak kaitannya dengan perekonomian, politik, dan segala macam. Dan mungkin yang paling dekat adalah ruang. Foucault mengetahui bahwa ruang memainkan peran sentral dalam kehidupan komunal sebagai manusia dan dalam latihan kekuasaan. Foucault fokus utamanya atau karya yang terkenal adalah Power of Knowledge. Jadi kekuasaannya dihasilkan dari konstruksi pengetahuan. Si Foucault lebih bagaimana pengetahuan itu bisa menguasai manusia, arahnya ke sana. Mereka tertarik pada ruang sebagai elemen penting dalam arsitektur, bukan hanya fisiknya. Jadi bukan hanya batas fisiknya, tapi bagaimana ruang. Jadi bukan ruangan, tapi ruang, space-nya, bukan hanya place atau room-nya. Tuh, mungkin melanjutkan tadi pertanyaan si Lovia, seberapa penting filsafat dalam perancangan arsitektur? Ini AI ini hanya berlandaskan buku rethinking arsitektur. Kalau tadi ChatGPT sangat luas, datanya adalah data yang ada di internet. Kalau AI ini berdasarkan ada yang di e-book ini. Jadi filsafat, pertanyaan seberapa penting itu benar-benar hanya berdasarkan buku rethinking. Filsafat memiliki peranan dalam perancangan arsitektur dalam konteks teleologi, filsafat arsitektur menjadi sejarah, dan filsafat menjadi dari sebuah rethinking arsitektur. Filsafat arsitektur memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang makna estetika, signifikansi visual dalam arsitektur. Nah, ini katanya sih buku rethinking ini. Kemudian, oke, kita cari siapa saja tokoh arsitek yang menggunakan pemikiran filsafat. Menurut buku ini ya, jadinya. Taufuri itu adalah tokoh sejarawan arsitektur. Kemudian Peter Eisenman. Kayaknya yang salah itu Heidegger itu. Heidegger memang kemudian memberi pengaruh besar terhadap karya-karya arsitektur. Mungkin jadi penggunaan AI ini juga kita bisa kritisi lebih lanjut. Tidak semua yang dikatakan AI itu benar gitu. Jadi yang masuk di dalam tokoh arsitek ya mungkin Tafuri dan Eisenman. Eisenman itu jelas dengan dekonstruksinya. Kita coba masuk ke Heidegger. Siapa saja tokoh arsitek yang dipengaruhi pemikiran Heidegger? Oh, ini tokoh, dua-duanya tokoh filsuf. Jadi dua-duanya filsafat gitu. Mungkin dia tidak menyebutkan. Oke, saya lebih jauh. Peter Zumthor apakah mempunyai keterkaitan dengan pemikiran Heidegger? Di buku ini apakah dikatakan apa tidak gitu loh. Oke, di buku ini di halaman 116, 164, 116 di alinea 25 sampai 40, ini alinea 1 sampai 25. Ada Zumthor, peran penting dalam arsitektur. Zumthor dalam prakteknya adalah mengedepankan pentingnya konteks membangun bangunan yang terhubung dengan lingkungan. Jadi kita lanjutkan pemikiran Heidegger yang mana yang mempunyai kaitan erat dengan tiba-tiba aku bahasa Inggris. Emphasis important context dwelling. Jadi, dia nyerah dengan bahasa Indonesia ternyata. Kemudian ya, tentang dwelling, tentang hunian. Ini akan menjadi bahasan tersendiri di dalam
di dalam materi berikutnya. Saya akan bikin video pendek dan kaitannya dengan dwelling, kemudian kaitannya dengan karya-karya Zumthor untuk itu. Jadi di sini saya sharing juga bagaimana proses belajar saya, terutama di belakangan ini, dimulai di semester ini, saya benar-benar menggunakan beberapa AI, aplikasi AI baik yang online maupun aplikasi download itu untuk belajar buku, karena buku ini cukup cukup tebal, 413 halaman dari cover sampai ke cover to cover ya. Jadi agak puyeng untuk membacanya. Atau pertanyaannya, inti dari buku Rethinking berbicara tentang apa? Semoga dia bahasa Indonesia. Intinya itu. Pemikiran arsitektur dari sudut pandang filsafat dan teori budaya. Jadi kenapa judulnya lebih ke arsitektural juga, bukan hanya arsitektur, dan kemudian memikirkan ulang arsitektur, mengumpulkan tulisan utama arsitektur dan para filsuf yang di abad ke-20. Kalau di tugas pertama ada beberapa yang memunculkan Plato dan Socrates, memang tidak dibahas di buku ini karena memang batasannya adalah pemikiran atau filsuf di abad 20. Siapa saja filsuf yang menggunakan arsitektur sebagai contoh kasus analisis filsafatnya? Jadi ya mulai puyeng dia jawabnya. Tafuri itu seorang seorang sejarawan gitu, bukan filsuf. Heidegger, Descartes dan Barthes itu. Oke. Jadi sedikit banyak itu contohnya. Gitu kurang lebih. Ada pertanyaan? Pak, saya mau bertanya. Hmm. Untuk kelompok saya tuh kebetulan lagi ngambil salah satu karya dari Peter Zumthor. Hmm. Nah, dari yang saya telusurin, itu dia tuh mengambil penerapan konsep poetic of space, yaitu benda yang ingin menjadi seperti apa. Nah, pertanyaan saya tuh, eh, itu tuh maksudnya tuh apa ya, Pak? Soalnya kan benda itu kan adalah benda mati ya, Pak. Bagaimana benda itu bisa tahu dia ingin menjadi seperti apa gitu, Pak? Oke. Saya. Terima kasih, Anggi. Sebenarnya di minggu depan itu jatah saya akan menjelaskan ini, building dwelling thinking dari pemikiran Heidegger yang kemudian diaplikasikan di karya Sumthor. Tapi kalau memang kelompok menggunakan Sumthor sebagai kasus, nggak apa-apa. Nanti kita dialog dari versi saya seperti apa, dari versi dirimu seperti apa. Karena sedikit lah penjelasan sedikit. Saya coret-coret. Karena si dwelling ini mana? Oh, ternyata dia harus pindah. Stop share dulu. Dia harus pindah ke tengah. Oke. Si building ini nanti akan terkait dengan sebuah tulisan dari Heidegger juga yang judulnya The Thing. Kemudian building, dwelling, thinkingnya sebelum mana? Nanti ada kaitannya dengan thinking. Thinking itu tadi yang dirimu katakan, ada poetic. Heidegger mengatakan bahwa ruang yang ideal itu sifatnya abstrak, sifatnya poetik, sifatnya puisi. Puitik, bukan puisi, puitik.
Jadi hal-hal yang makna yang abstrak dan bermakna ganda dan segala macam. Jadi minggu depan akan saya jelaskan lebih lanjut seperti apa. Cuman sekarang yang bisa saya jelaskan di sini, pemikiran si Heidegger kaitannya dengan building dwelling thinking itu, dia ketika berhuni, jadi saya selalu mengartikan dwelling itu dengan berhuni, itu punya keterkaitan fourfold itu. Interaksi antara God dan mortal, antara yang abadi dan yang di dunia, yang sementara, antara langit dan yang di bumi. Dia selalu berada di ranah ini, interaksi. Atau kalau kemarin nggak salah kelompok Anggi itu mengajukan Hegel kan, dialektika Hegel itu sebenarnya lanjutan. Ada yang immortal dan mortal, ada yang langit, ada yang bumi. Sebuah hunian atau yang dwelling itu selalu berada di tengah-tengahnya. Dan itulah secara nyata, secara fisik, kemudian muncul yang ke building. Tapi di dalam building itu punya proses berpikir. Proses berpikir yang seperti apa? Proses berpikir bahwa dia berada di tengah-tengahnya. Penjelasan lebih detail dan segala macam akan saya bikin video tersendiri nanti. Gitu. Nanti perkara sumtornya ya kita akan adu. Nggak apa-apa. Dirimu pakai kasus yang mana, Anggi? Kasus chapel, Pak. Tempat Chapel. ibadah. Oke, yang di tengah itu ya, yang di tengah Iya, kebun itu. Bruder Clausfield Chapel, iya di tengah-tengah pedesaan. Ya, oke. Seru. Iya. Itu seru banget untuk memahami tadi building dwelling thinking, atau pakai poetiknya juga dapat. Poetiknya seperti apa? Karena tolong ini sedikit clue aja. Tolong dibongkar atau dilihat proses konstruksinya. Proses konstruksi dari si chapel itu. Itu chapel yang buat saya kok bisa berpikir seperti itu. Itu. Nanti saya kenapa saya perlu tahu kasusnya, supaya saya ambil kasus yang lain supaya kita bisa nyambung. Baik, Pak. Oke. Silakan yang lain. Silakan, Kak. Pak, jadi kan kemarin waktu bikin tugas yang 2 itu kelompok saya kan kayak membedah arsitektur, dan dia nggak nggak berkaitan sama arsitektur manapun, Pak. Sama filsuf manapun. Jadi itu Siapa? Masjid Istiqlal. Itu apa Oke. arsitektur Masjid Istiqlal, Pak. Si Nah, terus Silaban. pas ya Frederick Silaban. Nah, kalau misalnya saya cari kalau misalnya saya ketik di ChatGPT secara kayak eh, siap terinspirasi dari filsuf siapa, itu nggak ada, Pak. Tapi misalnya kalau saya lihat tadi yang Heidegger itu yang barusan kita bahas tadi, apakah itu pemikirannya bisa disamakan sama dwelling itu, Pak? Pemikiran dari Frederick ini, Pak. Benar. Ada perbedaan mendasar dari apa yang dilakukan Silaban terhadap Masjid Istiqlal kaitannya dengan Heidegger. Heidegger berangkat dari fenomenologi. Fenomenologi itu sebuah pendekatan fenomena yang terjadi di masyarakat dalam kaitannya dengan manusia dan lingkungan. Sebenarnya bisa juga, tapi atau mau dicoba diulas, nggak apa-apa gitu. Dari pemahaman si Heidegger, kemudian diulas saja. Kita sama-sama ngetes deh, sama-sama ngetes. Oke, ntar balik lagi ke yang ChatGPT tadi, AI. Tadi saya ngetik ini, fungsionalisme itu apa? Fungsionalisme dalam arsitektur adalah pendekatan yang berfokus pada fungsi dan tujuan bangunan. Saya sempat berpikir, apakah
eh, si si Laban itu menggunakan pendekatan fungsionalisme gitu loh. Kemudian siapa filsuf yang membahas membahas Adorno, functional today. Oh, ini kaitannya dengan arsitektur modern. Sebenarnya bisa pakai Theodor Adorno ini, atau kalau mau apa inti dari building dwelling thinking ini. Dia udah nyerah dengan bahasa Indonesia ternyata. Saya yang gantian puyeng. Explore relation between dwelling dan building. Oke. Not every building as a dwelling. Nah, puyeng kan. Building a domain of dwelling. Not, context and situation. Jadi sebenarnya bisa juga dengan konteks ini sih. Konteksnya silaban seperti apa dan situasi pada saat itu, plus juga perwujudan dari bangunan Masjid Istiqlal itu bisa masuk seperti ini di konteksnya situasi. Terserah. Jadi ada dua apa pendekatan. Mau building dwelling thinking, ya Heidegger kemudian dipasangkan dengan silaban, atau masuk dari fungsionalisme punyanya Theodor Adorno. Ini kaitannya dengan arsitektur modern. Silaban kan arsitektur modern juga. Silakan, mau yang mana? Pilihan sih. Ya, puyeng kan? Puyeng. Karena ada authentic dwelling and thinking. Jadi tidak hanya kita bisa memilih salah satu kemudian kita perdalam. Ini contohnya kan yang konteks dan situasi, example Greek Temple and a farmhouse Black Forest. Nah, ini farmhouse Black Forest itu hampir mirip dengan rumahnya Heidegger di lereng bukit. Emerge from and shape the environment. Lingkungan yang kemudian membentuk rumah tersebut. Gitu, Lutfi. Sorry, panggilannya Lutfi kan, benar kan? Atau Galuh? Panggil Galuh, Pak. Oh, oke, Galuh. Saya sih taunya itu. Enaknya pakai Zoom itu kan ada namanya, jadi sudah asal nyebut kata. Ya, gitu. Bisa Theodor Adorno di buku ini ada. Di buku Rethinking ini ada Theodor Adorno. Fungsionalisme Today itu memang memunculkan analisis untuk melihat apa yang terjadi di arsitektur modern kaitannya dengan pemikirannya si Adolf Loos. Adolf Loos itu kan kalau di dalam arsitektur modern terkenal dengan jargon ornamen is crime kan. Fungsi. Terus aspek aspek pemikiran filosofis yang kami ambil tuh Pak, misalnya kayak makna 5 lantai Masjid Istiqlal, atau pokoknya bagian-bagian dari bagi arsitektur Masjid Istiqlal yang berhubungan dengan nilai-nilai agama Islam gitu Pak. Itu yang sering dibongkar oleh orang, mengkaitkan antara sebuah tempat peribadatan kaitannya dengan ajaran. Sependek pengetahuan saya, semoga saya salah, si Laban itu justru tidak mengkaitkan ke arah sana. Justru tidak mengkaitkan ke arah sana. Dia benar-benar memunculkan karyanya itu berdasarkan aktivitas dan fungsi dari bangunan. Kemudian itu jadi sesuai dengan beberapa ajaran Islam, itu secara mungkin bisa dikatakan secara kebetulan. Mungkin saya salah.
Tapi sependek pemahaman saya membaca karya-karya Silaban dan membaca tulisan kaitannya dengan misi fisikal justru tidak berdasarkan pemikiran yang spesial khusus untuk pemikiran Islaminya. Nah, konsep besarnya misi fisikal itu kan ketuhanan kan. Konsep yang dihadirkan atau judul yang dihadirkan ketika sayembara masjid tersebut yang oleh Silaban adalah ketuhanan dalam konteks spiritualitas general, bukan hanya khusus untuk umat muslim. Itu loh sependek pemahaman saya. Sehingga mungkin justru kalian punya kesempatan untuk melihat dari sudut pandang lain, bukan mengulang atau memproduksi ulang dari pemikiran-pemikiran yang selama ini sudah banyak dilakukan orang yang mengkaitkan antara tempat ibadat dan ajaran sebuah agama. Sayang gitu loh. Kalau buat saya sih sayang. Ini kan exercise ya, latihan kita untuk melihat konteks yang lain. Tapi silahkan kembali lagi ke kelompok, mau dibongkar ke situ enggak gitu. Cuman ketika membongkar di situ mencari filsufnya kan agak repot karena dasarnya adalah ajaran agama. Beda kan? Itu sih hemat saya sih itu. Tapi monggo mah terserah. Eksplorasinya terserah di kalian. Karena kan mata kuliah ini benar-benar mata kuliah yang coba mengeksplorasi aja. Ya. Gitu kalau lebih. Iya, Pak. Oke. Agak buyeng nggak? Nah, nggak apa-apa. Pelan-pelan aja. Jadi nggak usah ragu atau nggak usah eh, takut salah karena kita benar-benar exercise, benar-benar latihan untuk yuk kita bongkar yuk. Kalau 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 saran saya sih mumpung ini sebagai latihan ya jangan ngambil yang umumnya orang lain gunakan gitu loh. Umumnya orang lain lakukan. Cari pendekatan atau cari kacamata yang lain. Gitu kalau ya. Oke, Kasih, Pak. sama-sama. Ada yang lain silakan kalau mau kita diskusi. Jadi kaitannya dengan mana tadi? Ini, sorry, di tugas 2. Jadi kan tadi sempat dijelaskan nanti rekamannya karena ini pendek rekamannya semoga besok lah besok udah jadi bisa saya upload saya edit dikit saya upload kita akan coba diskusikan di bisa WA group karena kondisinya gini kondisinya minggu depan ada kuliah tamu kaitannya dengan mata kuliah pengantar arsitektur tapi kalau nanti kalian akan mulai sekitar jam setengah 2 atau jam 2 tetap kita kuliah online seperti biasa dengan materi saya akan sedikit banyak tentang building dwelling thinkingnya Heidegger sekaligus membahas ya tugas 2 yang kalian sudah kumpulkan. Nanti baru dari dasar tugas 2 ini kita melihat dari dasar penjelasan Heidegger ini kita akan melihat karya-karyanya Sumter. Meskipun tadi Anggi sudah menyebutkan spill sedikit bahwa dia mengambil pemikiran dari Peter Sumter atau karya dari Peter Sumter. Tapi kan karya Peter Sumter itu kan tidak satu, banyak banget. Sedangkan di sini silakan ngambil salah satu dan mencoba mengkaitkan. Kenapa saya pilih building dwelling thinkingnya Heidegger untuk diperdalam? Karena baik Heidegger maupun Heidegger ketika menjelaskan building dwelling thinking itu sangat detail dan sangat jelas sehingga keterkaitan dengan arsitekturnya juga sangat terang gitu, sangat jelas penjelasannya. Sedangkan si Sumter di bukunya dia mengatakan bahwa saya sangat terpengaruh oleh pemikiran Heidegger. Jadi nyambung gitu loh. Kalau di
diurutkan itu ada. Dan secara filsafat itu Heidegger, ini filsafatnya. Kalau secara teori ada Norberg School, itu teori arsitektur. Kalau kalian pernah dengar teori genealogy, itu yang mengungkap Norberg School. Kemudian secara praktek arsitektural itu Sumter. Itu praktek. Pak, siapa lagi kira-kira? Ada Derrida, filsafatnya. Ada Eisenman. Eisenman itu menarik. Ada teorinya juga dia mampu, prakteknya juga ada. Kemudian ada lagi Deleuze Guattari. Kemudian ada Greg Lynn di dalam praktek arsitekturnya. Semua ada di buku Rethinking. Di buku Rethinking kalau masuk di Derrida, itu di bagian dalamnya juga ada membahas tentang sedikit Peter Eisenman. Kalau di Heidegger disebutkan, memang tidak disebutkan karena Heidegger jauh lebih dulu, tapi di buku Sumter dia mengatakan bahwa sangat dipengaruhi oleh pemikiran Heidegger. Di buku Norberg School sangat dinyatakan sangat dipengaruhi oleh pemikiran Heidegger. Genealogy itu sebenarnya pengembangan atau aplikasi lebih lanjut secara arsitektural terkait dengan pemikiran building dwelling thinking. Gitu. Kalau yang Derrida ini kaitannya dengan dekonstruksi. Bahkan si Eisenman dan Derrida itu pernah berdiskusi langsung dan kemudian dijadikan buku. Nanti minggu depan saya tunjukkan bukunya dua orang gila ini. Gitu. Semoga nggak puyeng. Gini, mungkin karena kalian akan puyeng dan pusing karena di dalam pendidikan arsitektur dimanapun tidak hanya di Unsri, itu kita terbiasa bicara hal-hal teknis. Dinding tebalnya sekian, utilitas seperti ini, besaran untuk struktur kolom dan segala macam itu. Sedangkan di filsafat, kemudian di beberapa mata kuliah yang saya ampuh, filsafat, apresiasi dan segala macam, itu biasanya justru bicara tentang hal-hal yang abstrak, hal-hal yang ada di otak, hal-hal yang sebenarnya membantu kita untuk memproduksi atau mengkonstruksi sebuah konsep rancangan. Jadi mata kuliah ini benar-benar, kalau kalian pusing, kalau buat saya itu justru kebahagiaan. Karena ketika kalian pusing, otak kalian sedang berpikir. Bukan hanya tangannya yang berpikir, tapi otak kalian yang berpikir. Kenapa pusing? Karena tidak terbiasa memikirkan hal ini. Pak, belum nyambung, nggak apa-apa. Perkara nggak nyambung itu urusan kesekian. Tapi seperti olahraga deh. Kalian lama nggak olahraga, lama nggak naik sepeda, diajak naik sepeda agak jauh 10 kilo, 15 kilo. Hal pertama yang terjadi adalah kakinya kan pegel kan. Sama otak juga gitu. Ketika pusing dan kemudian apa sih ngomong apa sih? Itu memang sedang bergerak di sisi yang tidak biasa dilakukan. Ya. Kita pelan-pelan. Makanya idealnya mata kuliah ini itu dilakukan secara tatap muka langsung dan ditemani secangkir kopi dan kudapan. Itu asik. Sayang, jadwalnya tidak mendukung semester ini. Saya sudah membayangkan gitu loh. Oke, saya yakin mahasiswanya tidak banyak, bawah 20 gitu. Bahkan sekarang di bawah 15 orang. Itu kalau kita ngobrol sambil
ngeteh atau sambil makan gorengan itu enak banget. Cuman ya itu nggak ketemu. Saya sudah kapan kita bisa ketemu ngobrol ngalur ngidul tanpa memikirkan RPS dan segala macam. Kita explore, kalian punya kasus perancangan seperti apa, ini kaitannya dengan apa. Nanti deh, nanti setelah setelah UTS kita cari cari waktu tertentu, kita benar-benar ngobrol, kita puyeng bersama. Begitu. Si Anggi udah ketawa-ketawa aja. Nggak, karena kalau di awal gini, baik baik studio kalian juga belum belum mulai kan, belum belum eh, ada eksplorasinya yang mendalam. Kita kita dasar aja dulu. Makanya building dwelling thinking itu saya tempatkan di awal untuk sebagai contoh kasus mengkaitkan antara pemikiran yang sangat abstrak tapi sangat real. Nanti saya kasih contoh bagaimana atau saya tunjukkan bagaimana Heidegger ketika menulis paper building dwelling thinking. Dari situ akan paham. Saya juga baru baru akhirnya paham pemikiran Heidegger ketika tahu dia menulis pada posisi yang seperti apa dan apa yang dihadapannya. Oh, jadi oh iya ini. Kemudian kaitan dengan Sumtor dan segala macam. Jadi paham. Begitu kurang lebih. Lumayan kita ngobrol ngarut gitu. Ariansah mungkin ada yang mau disampaikan? Mungkin cukup Pak untuk saat ini. Oke. Atau menyesal mengambil mata kuliah yang nggak jelas ini? Galuh kayaknya udah, aduh salah ngambil. Kalau Fajri mah, Enggak sih, ya hah? emang salah gue dari pemilihan karya aja udah mungkin udah salah. Itu Enggak. tuh Gini, bukan enggak. bukan itu Pak. Maksudnya tuh Eh, salah informasi yang didapat gitu loh Pak. Kan seperti yang Bapak bilang tadi, ternyata kalau misalnya sudah didalami silaban ini malahan tidak terlalu mengaitkan dengan apa nilai-nilai agama Islam. Jadi kayak fungsi dari ya gitu. Rancangan itu memang dari yang dipikirkannya memang dari fungsional dari rumah ibadah tersebut. Jadi kenapa mungkin saya bisa dari situ. memastikan hal itu? Karena si Silaban kan Kristen Batak, HKBP. Iya, Nah itu dan ketika dia mulai merancang, ini yang kebetulan saya punya gitu loh. Dan si si penulisnya Steady Sobandi juga mengatakan gitu loh. Enggak kok, enggak ada kaitannya ke situ. Kemudian, nah ini interpretasi si si eh, pengamat itu kemudian kaitannya dengan kritik arsitektur. Interpretasi pengamat yang kadang agak agak di luar konteksnya. Kalau kita paham konteksnya, kejadiannya seperti apa, gitu. Silaban sebelum memulai rancangan ini dia bilang kalau memang saya tidak layak ketika ada di biografinya dan dia ada di buku hariannya. Kalau saya tidak layak untuk sayembara ini, mending saya kalah. Mending saya jangan dipilih karya ini. Itu yang doa dia pertama kali ketika mau mulai proses perancangan Masjid Istiqlal. Kalau memang saya tidak cocok, jangan saya menang ya Tuhan. Tapi kemudian Pak Karno memilih karyanya dia. Jadi ini kan proses sayembara gitu. Ceritanya begitu. Ceritanya begitu. Jadi kemudian kalau dikaitkan sebentar, kayaknya enggak deh. Kalau kebetulan cocok, ya syukur. Tapi ide dasarnya si Laban tidak ke arah situ gitu loh. Itu aja sih. Ya, itu kan. Enggak ada yang iya salah. Pak. Cuman kita Iya, justru dari situ kita misinformasi belajar. Pak. Iya. Uh, dari situ kita belajar. Terkadang interpretasi si pengamat atau kritikus itu terlalu tanda kutip lebay. Saya juga sering dikatakan, wah enggak gitu deh Pak. Teman-teman mengatakan, Mas enggak gitu deh. Terlalu lebay. Ya, namanya juga cari cari apa eh, sedikit kayak pansos lah. Iya Tempel. Pak. Ya, sip. Oke, Ci, ada komentar meskipun telat lah. Eh,
Sebenarnya kalau di hari ini Pak, sebenarnya masih nge-scanning dulu karena udah ketinggalan beberapa minggu ya Pak untuk tugas-tugas dan lain-lain. Cuma nanti setelah ini bakal saya coba baca-baca lagi yang di e-learning, baru baru bisa mungkin join diskusi Pak. Oke, saya tidak masukkan di e-learning referensi segala macam, tapi di Google Drive. Di Oh Google oke. Drive itu semua referensi segala macam ada. Kemudian sebenarnya tidak terlalu telat juga karena di minggu lalu itu baru bicara tentang kategorisasi filsafat, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jadi baru dasar banget. Dan apa yang saya sampaikan juga bukan dari saya, jadi saya mengacu pada yang ahli video eh, orang lain yang memang lulusan filsafat. Saya hanya kemudian melanjutkan. Kenapa Heidegger juga karena memang perhatian nanti di minggu depan bicara tentang Heidegger karena memang itu bahasan saya ketika di disertasi. Jadi udah Hmm. bisa dipahami. Oke, enggak terlalu telat kok, Ci. Itu baru minggu ketiga kan. Ya, Oke, oke Pak. sama-sama. Anggi, mungkin ada yang mau disampaikan? Hmm, mungkin ada sih Pak sebenarnya. Enggak apa-apa. Yuk, silakan. Eh, kan Peter Zumthor ini kan sebenarnya seorang ateis Pak. Hmm, Gimana cara dia tuh bisa menerapkan pemikiran-pemikiran filsafat dalam mendirikan suatu bangunan yang fokus titik utamanya itu adalah bangunan tempat beribadah, Pak. Ini yang dilakukan dan ini juga sebenarnya ketika di awal saya harus mendisklaimer ya. Hati-hati, hati-hati belajar filsafat. eh, Ketika belajar filsafat jangan terlalu sering mengkaitkan dengan agama. Spiritualitas manusia oke, tapi dengan agama agak hati-hati. Karena ketika bicara agama itu kan hitam putih, dosa atau tidak, masalahnya di situ. Jadi kebenarannya adalah kebenaran mutlak. Sedangkan di filsafat itu justru berpikir kritis. Bahkan ada kajian khusus tentang filsafat agama, mempertanyakan agama. Jadi guyonnya teman-teman yang jurusan filsafat, belajar filsafat itu justru menjauhkan dia dari ritual keagamaan. Bukan agama ya, ritual keagamaan. Karena dia enggak deh, selalu skeptis gitu loh. Selalu bertanya. Nah, apa yang dilakukan Sumter dan beberapa ahli, beberapa arsitek dan bahkan pemikir eh, filsafat itu dasarnya bukan pada sebuah ajaran agama, tapi logika umum seorang manusia, humanity-nya yang diutamakan. Karena dia apa ya? Mungkin bukan dirinya yang menyatakan saya ateis, bukan, tapi karena dia kemampuan berpikirnya lepas dari belenggu-belenggu aturan dogma-dogma keagamaan, jadi dia berani eksplorasi value manusianya yang dia bisa eksplor. Sehingga esensi sebenarnya tempat ibadah itu esensinya apa? Seperti contoh tadi yang Silaban. Silaban kan nyebrang tanda kutip ya. Mm-mm. Bikin masjid yang sangat terkenal, tapi berangkatnya justru dari apa hubungan manusia dan yang kuasa. Dasarnya itu kan konsep ketuhanan itu kan interaksi antara manusia dan ketuhanan terlepas dari segala macam ritual agama. Tapi bagaimana relasi antara manusia dan Tuhan atau relasi manusia dan Sang Pencipta. Sama logikanya dengan Sumter juga itu. Sebenarnya eh, tempat ini itu untuk apa sih? Ya, yang ya. Esensi justru dari pemikiran yang sangat kritis itu kalau kembali ke konsep perancangan sampai segitunya nanti mempertanyakan hal-hal kecil yang kayaknya remeh tapi justru itu pondasi dasarnya.
rekomendasi. Ya, silakan ada komentar dari yang off cam, Albert, Thomas mungkin ini yang kalau bisa ngikutin. Masih di kampus, Ci? Kebetulan karena sekarang udah ada kosan di Layo, jadi langsung balik ke Layo tadi, Pak. Oke, oke. Saya pikir Langsung. memanfaatkan wifi di studio atas kan lumayan. Udah studio atas sekarang udah dingin. Iya, Pak, udah ada hasil. Oke, nggak ada, cukup. Oke, terima kasih. Minggu depan, minggu depan memang pagi ada jam 10 sampai setengah 1 ada kuliah tamu, ada alumni dan dilaksanakan di kampus Bukit. Tapi nanti saya usahakan benar jam setengah 2 lah saya sudah bisa standby dan bisa diskusi. Sedangkan materi, nah, saya share lagi. Materi tentang Heidegger ini akan saya bikin video pembelajaran, video ulasan tersendiri. Sehingga pada pertemuannya saya tidak akan tanda kutip mengajar yang hal ini, tapi kita akan diskusi. Sebelum hari kita ketemu secara virtual ini, videonya udah beres. Karena ini udah lama sih. Video ini udah konsepnya sudah lama, cuman belum sempat saya eksekusi, saya rekam. Oke, thank you. Kemudian secara teknis untuk absen di e-learning itu sesuai dengan jam yang ada di jadwal resmi. Jadi bukan jam pertemuan. Dilihat di jam disimak kalian. Kenapa demikian? Karena saya kesulitan untuk mencocokkan antara jam resmi dengan jam pertemuan online. Jadwal kita semester ini, terutama para dosen agak puyeng ya, 2 kampus, banyak sekali mata kuliah pilihan yang dibuka dan memang itu aturannya. Ya, jadi kalau di e-learning sesuai dengan jadwal yang kalian terima di SIMAK tidak berubah, tapi pertemuan online seperti ini kita janjian bersama, sehingga jangan kaget kalau memang setiap minggu selalu ada penyesuaian, ada geser-geser gitu. Oke, begitu. Terima kasih. Kalau begitu, sehat selalu. Dan untuk tugas, coba aja. Nggak perlu takut salah. Kita sama-sama belajar, eksplorasi aja. Manfaatkan tadi ChatGPT, kayak PDF AI, atau Ask Your PDF, dan segala macam. Manfaatkan aja. Thank you. Sampai jumpa minggu depan.